Salam bahagia Bapak Ibu Guru Hebat. Saya Asteria Duyana Rahayu, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Magelang. Video kali ini adalah tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Selamat siang Ibu-Ibu. Selamat siang. Sehat ya? Sehat. Puji Tuhan. Sudah makan siang tuh? Sudah. Belum ya? Berarti sudah terisi untuk energi untuk kita mengikuti kegiatan siang ini bersama guru kita yang cantik dengan Bu Aster, ya. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini, kita buka dengan tanda kelahiran Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Izinkan saya untuk menyampaikan tutusan acara pada kegiatan siang hari ini. Jadi yang pertama kita akan bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu sambutan dari Ibu Dian, dan dilanjutkan dengan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Aster. Baik, Bapak, Ibu, kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon untuk pada kesempatan siang hari ini kita akan bersama belajar dengan Ibu Aster sebagai salah satu guru yang terpilih menjadi guru penggerak mewakili SMK Pius dengan tema yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Diseminasi budaya positif untuk di sekolah di area lingkup SMK Pius 10. Sebelum masuk ke materi bersama Ibu Aster, mohon Ibu Dian untuk memberikan sambutan pada kegiatan siang hari ini. Mohon. Terima kasih Bu Angel untuk waktunya. Sekali lagi selamat siang ibu-ibu semuanya. Selamat siang. Masih semangat ya, meskipun sudah siang tetapi kita harus tetap semangat. Para ibu, karena tidak ada bapaknya, para ibu, hari ini kita memang diminta untuk berkumpul di tempat ini. Ini merupakan salah satu kegiatan pengimbasan ya Bu Aster ya, sebagai syarat untuk
Diseminasi itu kalau saya boleh mencari tadi dari beberapa sumber, diseminasi itu maksudnya adalah kegiatan penyebarluasan ide, gagasan, dan lain-lain. Nah, maka Bu Aster hari ini akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ya, ini memang salah satu kegiatan dari pendidikan guru penggerak. Harapannya memang kenapa kok budaya positif ini dipilih, ya karena budaya positif ini memiliki memiliki urgensi yang besar dalam pembentukan karakter anak. Apalagi kita yang berperan di sekolah ini sebagai pendidik itu punya peran penting dalam pembentukan karakter siswa. Nah, oleh karena itu, maka budaya positif yang ada di sekolah ini perlu diciptakan dan diwujudkan. Budaya positif itu akan tumbuh dari diri siswa dengan cara membiasakan mereka untuk menerapkan apa yang sudah menjadi keyakinan mereka, yang nantinya bisa diwujudkan. Nah, harapannya kita mulai dari kita dulu memang. Dari kita dulu tumbuh budaya positif, kemudian dilihat oleh anak, ditularkan oleh anak, dan nanti anak-anak itu yang juga akan menerapkan budaya positif itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Harapannya kita juga budaya positif itu sudah menjadi habit, melekat di dalam kita. Maka kita dulu yang dibentuk supaya kita memang benar-benar istilahnya melekat lah. Budaya itu melekat di kita, apalagi kita sebagai seorang pendidik, kemudian dicontoh oleh anak. Nah, dari situ anak dengan melihat kita yang sehari-hari itu memiliki budaya positif, ya maka anak nanti tergerak, tersapa, teritik-itik supaya ikut memiliki budaya yang positif. Nah, untuk itu maka nanti kita akan berproses bersama dengan Bu Aster. Bu Aster akan menyebarluaskan ya Bu Aster pengalaman-pengalaman, nanti kita saling berproses bersama supaya nanti kita juga tergerak untuk semakin hari semakin bisa mendampingi anak itu dengan lebih maksimal. Jadi itu Bapak, tidak ada bapaknya, itu para ibu, mari kita berproses bersama, dan terima kasih juga Bu Aster sudah menyempatkan waktu untuk berbagi dengan kita. Semoga dari kegiatan ini nanti kita semakin bertambah pengalaman dan pengetahuannya untuk kita gunakan dalam pendampingan bersama dengan peserta didik. Terima kasih, selamat berproses dan Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke Bu Aster. Baik, terima kasih Bu Dian. Bu Aster sudah siap atau masih ada deg-degan? Ya, sudah siap. Baik, ibu-ibu. Ibu-ibu, kita akan seperti yang disampaikan Bu Dian, kita akan mengikuti bersama kegiatan ini selama 1 jam ke depan ya, atau mungkin lebih juga tidak apa-apa, supaya kita bisa memperoleh ilmu yang bisa kita terapkan kepada peserta didik yang sudah dititipkan di SMKB untuk kita dampingi sampai mereka mencapai cita-citanya. Monggo Ibu Aster, waktu sepenuhnya kami berikan kepada Ibu. Baik, terima kasih Bu Ejel yang telah memandu kegiatan hari ini. Semangat pagi Ibu-ibu. Semangat pagi. Pagi. Sigma luar biasa. Yes. Baik, seperti semangatnya anak-anak gitu ya. Saya juga berharap kita juga selalu bersemangat. Kalau tagline-nya guru penggerak itu bahagia. Jadi nanti saya akan menyebut ibu-ibu yang bahagia, gitu ya. Bahagia kan, Ge? Selalu bahagia. Ya, baik. Karena kita sebagai pendidik jelas harus selalu bahagia, menularkan kebahagiaan kepada peserta didik kita. Nah, pada kesempatan hari ini terima kasih ibu-ibu sudah menyempatkan waktu di siang hari. Terima kasih Bu Dian yang akhirnya mendapatkan waktu juga untuk saya menularkan apa yang telah saya dapat selama berproses di kegiatan guru penggerak. Ya, saya berharap juga ini yang masih bisa untuk mendaftar guru penggerak, Bu Yuli, terus Bu Ejel ya,
apalagi untuk angkatan yang ke-10 gitu. Saya ini angkatan berapa, jadi saya nanti ada temannya gitu, dalam satu sekolah ada temannya gitu, karena kegiatannya menyenangkan. Ya, ini salah satu kegiatan pada hari ini, kesempatan hari ini saya akan menyebarkan pemahaman tentang budaya positif. Ya, saya berdiri di sini bukan berarti saya lebih pintar, tetapi ya saya mendapatkan ilmu yang lebih dulu mungkin ya. Atau mungkin nanti ada beberapa yang memang sudah pernah mendengar atau mempelajari tentang budaya positif ini. Nah, konsep inti budaya positif itu apa saja? Yang pertama itu tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. 4, motivasi perilaku manusia. 5, posisi kontrol restitusi. 6, keyakinan kelas. Dan 7, segitiga restitusi. Apakah ada yang pernah terbayang salah satu? Ya, kita akan melihat satu persatu konsep inti budaya positif itu. Ya, yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, di sini pembelajaran yang baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Apakah pernah mendengar pembelajaran yang berdiferensiasi? Belum ya? Jadi pembelajaran yang lebih mengutamakan kebutuhan siswa. Seperti itu. Sehingga setiap siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apakah masih asing dengan profil pelajar Pancasila itu apa saja? Yang Bapak Ibu wali kelas mungkin yang dulu kelas 10 ya, ada apa saja? Ibu-ibu mandiri, kreatif, bergotong royong, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, semuanya akan mengarah ke profil pelajar Pancasila ini. Jadi bagaimana kita pembelajaran ini sudah dirancang sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu kebutuhan siswa itu yang jadi siswa sebagai subjek pembelajaran. Jadi bukan guru yang menjadi subjek, tetapi sekarang siswa. Yang pertama, disiplin positif. Kalau kita mendengar kata disiplin itu apa yang ada di benak Bapak Ibu? Kepatuhan, aturan, apalagi disiplin, kesetiaan, apalagi ya. Kadang kedisiplinan ini dihubungkan dengan hukuman, iya enggak? Atau enggak? Ada yang iya. Ya, padahal hal ini sungguh berbeda. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu kadang dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kata disiplin sesuatu yang tidak nyaman, karena tadi kadang ada berkaitan dengan hukuman. Padahal berbeda antara disiplin dengan ketidaknyamanan, itu sesuatu hal yang berbeda. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi disiplin positif ini muncul dari dalam diri anak-anak, dari dalam diri sendiri, bukan dari luar, bukan karena sesuatu hal dari luar, tapi benar-benar muncul dari dalam diri anak-anak. Jadi motivasi itu dari dalam, bukan ya kesadaran diri sendiri, bukan karena sesuatu hal.
untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun karena biasanya ya itu tadi disiplin kemudian ada kaitannya dengan ancaman, sogokan ataupun hukuman. Tetapi bagaimana sekarang kita akan mengembangkan budaya positif baik di kelas ataupun di sekolah itu berasal dari dalam diri anak, muncul kesadaran dari dalam, bukan karena adanya sogokan, ancaman maupun hukuman. Itu maksud dari disiplin positif. Nah, disiplin positif ini berkaitan juga dengan nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai kebajikan itu? Kira-kira apa itu? Nilai kebajikan. Apakah pernah mendengar nilai kebajikan? Ya, nilai kebaikan. Ya. Nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, di sini tadi dicontohkan nilai-nilai kebajikan yang muncul dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Ini nilai-nilai, contoh nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada juga nilai kebajikan yang berkaitan dengan keterampilan hidup. Ini dicontohkan dapat dipercaya, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, peduli, keberanian, kemudian ada kejujuran. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai yang disepakati bersama. Jadi lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya, jadi sama. Kemudian lanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Apa saja kira-kira kebutuhan dasar manusia? Apa saja sih? Makan, sadar, pangan, papan. Ada lagi? Hiburan. Bapak Heri, ada Bapak di sini. Kira-kira kebutuhan dasar manusia bersosialisasi, diakui, ya. Ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama bertahan hidup, tadi yang termasuk sandang, papan, pangan, ya, makanan itu termasuk dalam kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Lalu ada Budian tadi apa Budian? Ya, dihargai itu masuk dalam penguasaan. Jadi bagaimana siswa itu bisa dihargai, yang merasa dihargai. Lalu ada kasih sayang dan rasa diterima. Jelas ya. Kemudian kesenangan, ya, hiburan. Tadi juga muncul. Kemudian kebebasan, kebebasan berpendapat, memilih sesuatu. Jadi ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup: kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Lalu berkaitan dengan kedisiplinan tadi kan ada motivasi, ya, motivasi internal dan eksternal. Nah, kita akan pelajari motivasi perilaku manusia. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan motivasi perilaku manusia ini. Yang pertama, motivasi seseorang itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang berikutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi yang pertama dan yang kedua itu berasal dari mana? Dari luar. Ya, motivasi eksternal.
atau dipuji, wah kamu selalu datang tepat waktu, tidak pernah terlambat. Ada yang seperti itu supaya wah nanti kalau saya datangnya tepat waktu terus saya dapat imbalan atau penghargaan. Menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas. Nah, ini ada contoh kasus. Jadi ada seorang anak bernama Iva tidak menyukai pelajaran matematika, dia malah gambar-gambar, tidak memperhatikan. Nah, ketika ditanyakan dia tergagap, kemudian menjatuhkan bukunya dan membuat seisi ruangan itu menjadi tertawa. Nah, di situ Pak Seno malah meminta Iva untuk maju ke depan, kemudian menunjuk dunia ini. Jadi di depan kelas sambil menunjuk dunia. Nah, kira-kira kalau ibu-ibu di sini setuju nggak dengan apa yang dilakukan Pak Seno? Tidak. Karena kenapa ibu dia? Perasaan anak menjadi semakin semakin malu, dia sudah merasa salah, ditambah lagi posisi dia harus menghadapi teman-temannya dengan berdiri di depan, itu membuat anak pasti menjadi tidak nyaman. Ya, membuat anak menjadi semakin tidak nyaman, bahkan mungkin bisa menjadi trauma, begitu ya, dengan mata pelajaran tersebut. Nah, kira-kira yang dilakukan Pak Seno terhadap Iva ini sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman karena Ya, karena dia melakukan kesalahan terus diperlakukan seperti itu. ya, setuju Bu Ibu? Hukuman atau konsekuensi, atau ada pendapat lain? Ya, bentuknya hukuman. Ada yang berpendapat lain mungkin? Apakah ibu-ibu pernah
konsep identitas disiplin yang gagal, contoh yang gagal ini. Anak tidak membuat merasa menyadari, tapi malah semakin merasa bersalah. Ada ketakutan, kemudian bahkan sampai ke trauma. Kita akan mempelajari apakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, hukuman itu merupakan konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Karena kenapa? Yang pertama, hukuman itu tidak terencana. Biasanya tiba-tiba. Yang muncul begitu saja. Karena melakukan sesuatu, kemudian tercetus, kamu harus seperti ini. Jadi tidak terencana dan tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian bersifat satu arah dan biasanya berupa fisik atau psikis. Misalnya datang ke sekolah terlambat, silakan kamu lari keliling lapangan 5 kali. Itu kan muncul tiba-tiba. Kalau di peraturan ada enggak ya? Enggak ada kan ya? Kalau ada berarti ya itu namanya hukuman, biasanya berupa gitu. Ya. Kemudian bersifat satu arah, tidak ada persetujuan antara kedua belah pihak. Nah, biasanya ini hukuman ini sesuatu yang menyakitkan terjadi. Anak yang mendapatkan hukuman pasti terasa menyakitkan dan bahkan mungkin akan terngiang-ngiang sampai nanti ketika dia dewasa. Tidak nyaman untuk murid dalam jangka panjang. Seperti tadi ketika dihukum oleh Pak Seno, nah dia akan merasa tidak nyaman.
pun sudah ada. Kalau terlambat berapa menit itu PNH gitu. Lalu yang terbaik bagaimana penerapan disiplin itu adalah dengan restitusi. Konsep disiplin dengan identitas yang sukses yang disarankan itu adalah dengan restitusi. Restitusi itu ada perbincangan antara kedua belah pihak. Ya, merupakan pilihan. Kemudian murid bertanggung jawab atas perilakunya. Lalu fokus pada permasalahan jangka panjang dan murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Nah, apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi sebuah cara menanamkan disiplin. Terus nonton YouTube. Nah itu karena nonton YouTube malah jadi tidak bisa tidur. Nah kira-kira supaya bangun bagaimana? Nyetel alarm. Nah kamu menghidupkan alarm enggak? HP-nya mati. Ya HP-nya mati karena habis baterainya untuk lihat YouTube gitu ya. Nggak ada yang membangunkan, tidak ada. Satu kos dengan siapa? Ada temannya enggak? Tidak ada. Nah kira-kira gimana kalau kamu membeli jam bekel? Lalu silakan setel alarm supaya bisa bangun pagi. Dia siang. Gitu. Anak nggak merasa kalau kita memberikan solusi atau menawarkan solusi atau memancing untuk apa sih solusinya supaya tidak bangun lambat? Diharapkan ada kesadaran dari diri sendiri supaya memperbaiki. Nah, apa perbedaan? Misalnya kasusnya siswa sering tidak mengerjakan PR. Apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Dari contoh kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR, kalau berupa hukuman itu biasanya guru menghukum siswa tersebut berhormat bendera selama 10 menit. Itu hukuman. Guru marah dan murid menjadi takut. Kalau berupa konsekuensi, siswa diminta mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Bedanya antara hukuman konsekuensi. Nah, bagaimana kalau
yang dituliskan di situ itu termasuk hukuman atau termasuk konsekuensi? Oke. Oke, start. Ya, apa sih konsep hukuman, konsep konsekuensi? Mungkin bisa dikirimkan ya, pilih hukuman atau ya bomen. apakah sudah paham belum konsep apa itu hukuman, apa itu konsekuensi? Kalau hukuman itu Ya. ada fisik, Ya. kalau yang konsekuensi itu apa ya, menggantikan tindakan akibat kesalahannya dengan tindakan yang apa ya, Ya. restitusi Ya, itu. Ya, seperti solusi, seperti itu ya kalau konsekuensi. Jadi hukuman itu lebih ke fisik, tetapi kalau konsekuensi itu solusi atas permasalahan yang dia alami. Boleh bertanya? Boleh. Ini kasus ini terjadi, waktu itu saya juga bingung tadi sebelum asal menyampaikan ini hukuman apa konsekuensi ya, terutama pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya atau masyarakat kita beberapa waktu yang lalu saya pernah meminta waktu mau ke kelas itu ya, anak-anak itu bernyanyi tidak dengan sikap yang baik, kemudian ada yang malah masih cerita sama temennya karena kan dia terlambat masuk ke kelas gitu. Kemudian saya minta kamu tidak masuk kelas dulu, silakan kamu menyanyikan lagi lagu Indonesia Raya atau masyarakat kita dengan sikap yang benar. Di kelas juga seperti itu. Tapi kalau yang terlambat karena di depan koridor ini ya bareng-bareng gitu ya, kemudian anak menyanyi dengan sikap yang benar. Kalau dia belum benar gitu ya saya suruh pulang lagi. Kalau yang di kelas nyanyi Indonesia Raya itu karena waktu nyanyi Indonesia Raya itu dia malah masih ngobrol sama temennya, saya minta ya tidak sikap sempurna, kemudian saya minta dia menyanyikan lagu Indonesia Raya di depan kelas, itu dia orang
berarti masih bisa Iya. ditoleransi ya untuk Iya. hal tertentu. Iya. Gitu. Iya. Terima kasih. Ada Kalau yang itu, kalau kita itu kan buku harus pendek, ya. terus nilainya panjang. Jadi membersihkan sebelum bersih masuk kelas itu. Iya, konsekuensi. Karena ya, iya, ada hubungannya, ada kaitan. Kecuali kalau bukunya panjang, kamu lari dulu keliling lapangan, itu baru hukuman. Atau nanti silakan kamu beres-beres alat di dapur, itu hukuman. Tapi kalau membersihkan kemudian memotong Terjadi pada saat saya kan pernah melakukan ya, dulu ruangan semesteran itu loh, yang belum bukunya pendek, minta kasih soal itu menghukum atau iya, itu mendukung. Iya, itu termasuk hukuman kalau itu. Kalau restitusi ya kita ajak, karena kamu mau terus potong buku. solusinya gimana? Ya, memotong buku setelah selesai mengerjakan karena hak siswa untuk mengerjakan Kalau itu soal terjadi sudah atau tidak melakukan ngeyel, kita ajak bicara. Nah nanti ada ini 5 posisi kontrol seorang guru apa saja. Nah nanti kita akan menyimak video. Nanti kita terapkan karena saya juga kemarin melihat 5 posisi kontrol ini, saya kok ternyata di posisi ini ya selama ini. Salah satunya ada 5 posisi kontrol, ada penghukum, kemudian teman, yang terakhir manajer. Saya itu masih ke penghukum dan pemantau, karena kalau pemantau itu orang yang peraturannya seperti ini ya seperti ini. Termasuk saya terus menyadari mungkin tulisnya nggak pakai sepatu warna hitam, copot ya copot gitu. Saya pernah ya saya pernah gitu ya gitu. Terus saya pikir-pikir ternyata ini dibutuhkan ya copot, jadi ternyata tidak sesuai gitu. kalau saya gini, kita kan punya apa? Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya.
4, posisi pemantau atau monitor, dan 5, posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan puas lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya, Bu. Habis guru saya udah bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya,
Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Nah Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk memimpin
bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Ini salah satunya ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Kira-kira apa? Kenapa sih kita harus pakai helm? Keselamatan. Keyakinan kita adalah keselamatan. Nah, bagaimana kita memunculkan atau membangun keyakinan kelas ini? Kemarin saya sudah mencoba untuk membuat sebelum jadi keyakinan, sebelumnya adalah kesepakatan kelas. Di semua kelas saya sudah membuat kesepakatan kelas, jadi antara kelas 1 dengan yang lain ada hal yang berbeda tetapi kurang lebih sama. Nah, kalau yang di kelas saya itu sudah sampai ke keyakinan kelas, apa saja keyakinan kelas yang akan saya bangun atau kelas bangun. Dan salah satunya kalau tadi kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm ya karena keselamatan. Keyakinan kelas yang dibangun di 11/23 itu salah satunya adalah kebersamaan, gotong royong, saling menghormati.
yang selalu akan divalidasi, anak harus untuk berbicara dengan nilai-nilai yang baik kecemasan dan perbaikan kehidupan dengan tindakan yang salah. Berikut ini contoh kasus penerapan sertifikat restitusi.
sejak zaman kita. Kalau pemerintah ke sekolah, kira-kira diperbolehkan tidak? Tidak. Nah, sehingga kan peraturan di sekolah, ya kalau begitu, kamu punya cara nggak untuk dilakukan oleh teman supaya kamu aman dan tidak dibully selain dengan cara pemerintah ke sekolah. Itu contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Jadi kita tidak selalu menyalahkan siswa, tapi menanyakan apa hal-hal yang telah terjadi. Kemudian yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Pas yang ketiga itu kan sebaiknya tidak banyak Ya. kesepakatan. Nah kalau di dalam kelas ya bisa terjadi, tapi kalau untuk sebuah sekolah dengan berbagai hal pertimbangan banyak kepentingan di sana, itu untuk mencegah supaya tidak melebar kemana-mana, caranya gimana? Keyakinan kelas atau keyakinan ini kan bentuknya abstrak. Jadi berbeda dengan peraturan. Jadi keyakinan yang akan kita bangun seperti tadi, misalnya saling menghargai. Kalau yang di profil pelajar Pancasila ada yang mandiri, gotong royong dan sebagainya. Kita membangun itu dari kesepakatan kelas. Kita bentuk kalau tidak kami
dua diartikan satu. Ya, begitu. Menjadi sebuah keyakinan yang kita yakini. Seperti yang dicontoh tadi kan, apa keyakinan yang kita yakini kemarin. Jadi keyakinan ini ada nilai kebajikan universal lagi. Saya juga baru mau tanya yang tentang kelas studio. Mungkin kalau studio kelas itu kan lebih mudah, karena itu bisa dicetak atau dibicarakan bersama antara
Saya berharap supaya kita berefleksi bersama, supaya pelayanan kita kepada peserta didik ini lebih baik lagi, kemudian munculnya disiplin positif dari dalam diri ini benar-benar motivasi dari dalam diri peserta didik. Itu Bapak Ibu, saya akhiri untuk pembahasan ini. Bu Angel, menutup penjelasan. Terima kasih Bu Esther atas materi yang disampaikan kesempatan siang hari ini dari sepanjang materi dari awal sampai akhir. Saya juga merefleksikan ke dalam diri saya, terutama untuk lima posisi tadi itu, apakah ada yang kontrol terhadap siswa itu berada pada mana seperti itu. Mungkin juga ibu-ibu semua juga ketika menerima materi juga kita sambil merefleksikan dalam diri kita, apakah sudah benar atau malah justru menyakiti anak dengan apa yang kita berikan kepada. Terima kasih Bu Aster, terima kasih ibu-ibu yang dengan semangat dan setia dari awal hingga akhir mengikuti kegiatan ini. Mungkin nanti apabila ada lagi yang kami akan ikut lagi ibu, supaya lebih mantap, lebih memantapkan diri kami. Kedepannya akan menjadi lebih baik dalam pelayanan kepada peserta didik. Amin. Amin. Sudah waktunya pulang. Sudah berhijau, kita tutup kegiatan kita pada sore hari ini dengan tanda permohonan Kristus dalam hormat dan Putra dan Roh Kudus.